Halo Sobat Kyura, kali ini Kyura kedatangan dokter spesialis rehab medik baru loh, namanya Dr. Grace. Halo. Nah, Dr. Grace ini dokter spesialis rehab medik baru di Kyura nih. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, gimana nih perjalanan dokter dari dokter umum sampai sekarang ini nih jadi dokter spesialis rehab medik? Oh iya, dulu saya dokter umumnya tahun 2005. Terus baru sekolah spesialisnya di 2019. Pas COVID juga ngalamin pas sebelum COVID sama pas COVID juga. Terus sempat kerja di beberapa rumah sakit atau klinik sampai akhirnya sekarang ke Kyura. Oke, wah banyak banget ya pengalamannya ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, dari semua pasien yang kira-kira dokter tangani, ada nggak ya pasien yang udah parah, baru nih konsul ke dokter? Ya ada. Ada banyak nggak? Banyak, mungkin 50-50 ya. 50-50 50%-an ya. mungkin lah ya kalau dari total semuanya. Nah, apa itu yang membuat mereka baru memutuskan konsul ke dokter padahal sakitnya udah parah gitu? Banyak faktor sih, namanya juga manusia ya kan, ada yang udah ngerti, yang sadar kesehatan mungkin bisa cepet gitu, langsung kalau sakit terus tahu harus berobat gitu. Mungkin ada yang belum tahu juga gitu, kalau sakit terus harus berobat mungkin belum tahu. Jadi biasanya mikirnya takut gitu, kalau ditunda itu biasanya karena orangnya takut gitu, udah takut duluan gitu. Takut dioperasi, terus takut diomongin tetangganya nanti jadi parah gitu. Terus dan takutnya itu bukan, harusnya kan reaksinya ya mencari pertolongan ke yang berkompeten kan. Nah mungkin pasien-pasien yang itu belum tahu gitu, jadi ya takut aja terus gak bergerak gitu. Oke. Terus biasanya kalau di kota ya banyak prioritas mungkin ya. Jadi kadang ya sekarang sakit gitu tapi masih hari Rabu gitu. Kalau baru liburnya mungkin Sabtu Minggu. Jadi baru bisa cari dokternya kan Sabtu Minggu gitu. Nahan dulu. Terus atau enggak harus, kalau biasanya ibu-ibu tuh suami saya masih sakit, anak saya masih sakit gitu, nunggu mereka sembuh dulu gitu. Biasanya gitu sih. Banyak banget ya faktornya ya, Iya, yang bikin macam-macam. mereka baru konsul gitu ya. Nah, ada nggak dokter cerita nih, dokter tentang pengalaman dokter yang pasiennya dari gejala kecil gitu sampai parah itu? Ada nggak? Ya ada sih sebenarnya ya. Mungkin yang ya awalnya sederhana, mungkin kayak keluhannya cuma satu. Terus karena nggak cepat berobat jadi kompleks gitu, jadi banyak masalahnya. Dulu ada pasien sakit pinggang gitu. Sakitnya mungkin awalnya ya pegel ya, kalau semalam sembuh, 3 hari sembuh, 1 minggu 2 minggu kan masih oke ya. Mungkin ini lebih lama, nggak cepet dibawa berobat, terus karena sakit pinggangnya parah sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Nah karena lama tiduran terus kan, terus jadi ada sakit-sakit lainnya, jadi ada lecet pinggangnya gitu, terus jadi lemas, jadi cepet capek, ngos-ngosan gitu. Jadi kan dari awalnya cuma sakit pinggang, cuma satu keluhannya jadi tambah sakit pinggang, lecet, terus sesek, kakinya lemes, jadi banyak kan gitu. Karena nggak cepat berobat. Oke, ya berarti emang masalah pinggang ini udah jadi masalah nasional ya, banyak banget Ya, gitu ya banyak. masalahnya ya. Mulai dari kalangan muda, terus orang tua pasti ngalami yang sakit pinggang gini ya. Kebanyakan juga nih orang-orangnya kayak yang sibuk kerja gitu, duduk lama depan komputer. Nah itu harus bagaimana sih dok? Ya nggak mungkin juga kan meninggalkan pekerjaan, tapi di sisi lain kita juga pinggang pengen tetap sehat gitu. Nah harusnya bagaimana itu? Ya memang sakit pinggang itu banyak terjadi. Salah satu faktornya memang ya kayak gaya hidup kita sih memang ya. Kalau zaman kita sekarang kan kerjanya memang banyak di kantoran, banyak duduk 8 jam, terus transportnya juga kalau lintas kabupaten, lintas kota juga transportnya juga duduk lagi kan, duduk atau berdiri ya, naik Betul. KRL gitu ya. Gitu ya memang itu salah satu faktor resikonya, selain karena penuaan, memang karena proses pemakaian gitu. Kalau memang kerjaannya kayak gitu, berarti kita bisa pintar-pintar mengelola aktivitas sehari-harinya. Jadi kalau memang misalnya duduknya 8 jam, harus ada jedanya, nggak boleh 8 jam duduk terus gitu. Jadi misalnya udah 2 jam, udah pegel gitu, ya ganti posisi dulu. Pegel nggak pegel, mungkin kalau masih muda nggak berasa ya. Nah tapi harus tetap ganti posisi, diingetin gitu, udah 2 jam gitu. Berdiri dulu, stretching, jalan-jalan gitu, terus baru boleh lanjut kerja lagi. Istirahat kan sebenarnya nggak lama juga ya, kayak paling cuma 1 menit gerak-gerak atau sambil sholat gitu kan sebenarnya cukup sih. Gitu. Oke, berarti stretching ringan aja ya, biar Jadi supaya
kalau kita duduk terus kan memang ototnya kerja kan, tapi ototnya kerjanya mungkin yang A atau B gitu. Sedangkan kalau kita ganti posisi, si otot yang kerja si A atau B tadi bisa istirahat gantian sama otot yang lain gitu. Jadi memang perlu fase istirahatnya perlu untuk pemulihan gitu supaya nggak jadi sakit pinggang. Oke. Terus nih banyak juga nih pasien kita nih dok ya yang pinggangnya itu sakit, tapi menjalar sampai kaki. Yang sakitnya pinggang tapi kok bisa sampai kaki gitu dok? Itu kenapa ya? Memang ada strukturnya yang mempengaruhi ya. Bisa kalau sekarang kita udah mulai belajar selaput otot ya, kayak atau fascia, yaitu bisa juga memberikan rasa penjalaran gitu. Atau yang lebih serius, yang lebih sering kita wanti-wanti kalau curiga ke gangguan saraf gitu. Memang biasanya kayak keluhan kalau pasien cerita ada nyeri pinggang menjalar ke kaki gitu, ada rasa baal, ada rasa kesemutan. Nah gitu kita pasti udah curiga nih jangan-jangan sarafnya terganggu gitu. Nah itu lebih serius, harus ditangani secara benar ya. Oke, berarti harus segera konsul ya kalau misalkan udah ngerasa sakit seperti itu ya dok ya? Ketemu dokter ya. Oke. Terus kita juga nih ada juga mungkin dokter udah nggak asing dengan yang namanya forward head posture ya. Nah bisa tolong dijelasin nggak dok secara gampang nih apa itu, terus bisa makin parah nggak kalau dibiarin gitu? Ya forward head posture kan bahasa Inggris, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ya postur yang kepalanya maju gitu. Postur yang kepalanya maju kayak gini, kayak kelihatannya kayak gini. Jadi kan misalnya kita kan harusnya postur yang baik kan kalau segaris ya, ini kita ngadep ke depan, berarti posisi kepala itu selalu di tengah. Kalau dilihat dari depan, kepala saya gini dulu ya. Kalau dilihat dari depan, kepala itu di tengah badan. Jadi dari telinga ke bahu kanan, dari telinga ke bahu kiri harusnya jaraknya sama, itu di tengah. Kalau dari samping, nah forward head posture itu lihatnya dari samping, gitu. Gini. Ini juga seharusnya di tengah, badannya di sini, kepalanya harusnya ada di atasnya, bukan ke depan, bukan ke belakang. Yang dibilang forward head posture itu kalau biasanya kepalanya ke depan. Nah ini memang kalau zaman sekarang ini banyak terjadi ya tantangan memang karena gadget, kita pakai gadget kan, biasaan kayak gini gitu. Terus kalau kerja juga kalau nggak dibiasain posturnya yang bagus, kerjanya gini gitu. Badannya diem, kepalanya yang maju. Nah itu memang pengaruhnya di situ. Oke. Berarti emang forward head posture tuh kayak gini banget ya kalau aku juga kayaknya termasuk deh, soalnya aku juga suka main HP sambil duduk sambil gini, kalian bisa ngaruh juga ya dok ya? Iya, banyak kan memang karena kebiasaan sih ya. Jadi kalau kebiasaan harusnya bisa di reverse ya, kecuali yang udah parah. Gitu. Memang kalau kebiasaan jadi diingat-ingat gitu. Itu kebiasaan yang jelek, bisa diperbaiki dan harus memang ya kayak mulai kebiasaan memang harus telaten ya. Lupa diingetin lagi, diposisiin lagi yang benar gitu. Jangan sampai kebiasaan nanti kalau udah tua ototnya keburu kaku, keburu memendek, susah nanti udah dibenerinnya. Mumpung masih muda ya? Iya, betul. Buat investasi jangka panjang ya? Betul. Investasi kesehatan juga penting banget ya dok ya? Terus nih, banyak juga ya yang anak-anak sekarang tuh sakit kepala terus-terusan, tapi cek kemana-mana katanya sih normal, yang nggak ada masalah di bagian kepala. Tapi dari sakit leher ini bisa ngaruh nggak sih ke kepala gini dok? Bisa memang, ya sakit kepala memang penyebabnya bisa banyak ya dicari. Dan salah satunya memang dari leher gitu. Memang kalau tadi kan dari kerja otot-otot, nah otot-otot di leher itu juga berkaitan dengan otot-otot yang di kepala. Jadi di kepala itu nggak cuma tengkorak aja, ada otot-ototnya sebagian gitu. Dan memang kalau kayak tadi postur lehernya nggak pas gitu, jadi ada otot yang bekerja lebih berat dari seharusnya, dari kapasitasnya. Kan Tuhan menciptakan kita sebenarnya udah ada peruntukannya semua otot-ototnya. Kalau kita posturnya nggak benar, nah itu menyalahi kapasitasnya gitu. Jadi kalau nggak seimbang, otot-ototnya ada yang kerja lebih berat, nanti kebablasan jadi sakit gitu. Kadang nggak cuma di lehernya aja, kadang menjalar sampai di otot kepala juga bisa. Berarti emang kalau sakitnya di kepala belum tentu juga ya itu dari bisa kepala dari aja, kepala. bisa dari yang lain. Jadinya mendingan dikonsultasiin aja ya kalau ada sakit di kepala gitu ya, jangan dibiarin ya berarti ya. Iya. Oke, terus nih banyak juga orang-orang yang bangun tidur nih malah nyalahin bantal gitu, karena aduh sakit banget sakit ini leher gitu, nyalahin bantal. Itu bener nggak sih bantal yang salah dok? Atau kita yang salah? Bisa bener bisa salah sih gitu. Memang posisi tidur juga sebaiknya simetris ya supaya seimbang gitu.
Cuman memang kadang kan kelupaan ya kalau tidur gitu, kelupaan posisinya nggak pas. Nah itu yang bisa bikin sakit sih biasanya. Atau bantal juga kan ada umurnya ya, namanya barang dipakai pasti suatu hari akan penyusutan gitu. Udah nggak empuk lagi, yang dulu ketebalannya berapa terus bakal menurun. Ya itu juga pengaruh mungkin ya. Udah benar-benar posturnya, tapi kalau bantalnya nggak pas ya bisa juga sakit. Iya, oh iya betul juga ya. Karena kan waktu tidur kita nggak tahu ya posisinya kayak gimana ya. Ada yang kayak gini, ada yang orang rengkol tidur gini ya. Terus ada juga yang kalau posisinya nggak posisi favorit, dia nggak bisa tidur, ya udah mau gimana lagi. Iya, mau gimana lagi ya. Yang paling ya sesuaiin sama bantalnya aja ya paling ya. Terus nih ya dok ya, tadi kita berbicara soal leher dan kepala ini. Kalau di kita ini banyak juga pasien yang lututnya itu suka bunyi kalau lagi naik tangga, terus berjalan. Itu tuh normal nggak sih dok? Kayak kayak krek gitu bunyinya tuh. Kayak diginiin. Aku juga termasuk ya. Oke, termasuk ya. Ya di lutut itu sebenarnya banyak struktur kan ya. Memang biasanya kalau bunyi yang kayak tadi kan cuma sekali aja kan, kalau diulang 10 kali mungkin cuma sekali apa 2 kali gitu. Jadi bukan sesuatu yang konsisten, bukan sesuatu yang terus-terusan gitu. Biasanya ya memang mungkin cuma biasa sama kayak di jari-jari juga kan ya suka dibunyiin ya, mungkin cuma kayak ada udara aja di sendinya gitu dengan posisi gitu, terus mungkin ada yang rilis gitu. Cuman kalau memang terus-terusan setiap kali digerakin bunyi, ya mungkin kita harus curiga ada struktur yang berubah. Biasanya memang kalau usia udah 50-an ke atas gitu kan, memang usia udah mulai penurunan, udah mulai degenerasi, penuaan gitu ya. Memang si tulang rawannya udah mulai menipis, biasanya suka ada bunyi-bunyi gitu. Kalau yang muda biasanya yang olahraga gitu ya. Kalau olahraga biasanya karena cedera gitu. Karena cedera ya. Cedera kalau jadi sakit gitu ya. Nah, kebanyakan karena habis cedera, terus ada juga yang karena didiagnosa osteoartritis. Nah, banyak orang yang udah tahu nih diagnosanya itu, terus jadi memutuskan untuk menyetop olahraganya. Itu sebenarnya harus nggak sih dok? Ya salah itu ya. Olahraga tuh harus dari muda sampai nanti tua gitu tetap harus dikerjain. Cuman mungkin kita harus meluaskan wawasan ya, olahraga kan gak cuma yang pakai kaki aja gitu. Olahraga tuh tetap harus dikerjain, cuman mungkin pilihan jenis olahraganya, frekuensinya, intensitasnya itu yang mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Kalau misalnya sakitnya lutut gitu, olahraga yang nggak boleh yang beban ke lutut, jalan, lari, yaitu akan semakin memberatkan lutut gitu. Jadi kita cari yang lain. Kalau udah ada nyeri lutut, kita udah curiga osteoartritis lutut, kita cari olahraga yang lain gitu. Biasanya berenang atau sepeda yang nggak nambahin beban ke lututnya gitu. Jadi tetap olahraganya tetap. Kalau berenang bagus ya justru ya. Bagus. Sepedahan juga bagus. Sepeda bagus. Nah, kalau di pasien kita kan banyak nih ya yang hobinya itu olahraganya badminton, kayak badminton terus pedal itu. Nah, ada jangka waktunya nggak sih dok kalau misalkan olahraga kayak gitu, kayak seminggu berapa kali sebaiknya gitu? Olahraganya kan memang high intensity ya. Yeah. Kalau memang rekreasional, bukan yang dikejar mau kejuaraan, bukan atlet gitu ya, mungkin ada baiknya ada jedanya gitu, nggak tiap hari gitu, mungkin kayak 3 kali seminggu gitu, jadi ada waktu buat istirahatnya gitu. Karena high intensity kan olahraganya, kita memberi waktu kesempatan buat otot-otot jaringannya supaya bisa istirahat dulu gitu kalau habis olahraga. Biar ada recovery-nya dulu ya. Ya. Nah, kalau dokter harus kasih nih aturan simple gitu ya buat orang-orang nih, kira-kira nyeri yang kayak gimana sih yang harus segera datang ke dokter gitu buat konsul? Jadi memang kalau nyeri sebenarnya bukan setiap kalinya terus harus langsung ke dokter juga kan. Emang ada porsinya yang bisa dikelola sendiri di rumah gitu. Jadi nyeri itu biasanya kalau kita pakai skala ya, misalnya dari 0 sampai 10, 0 sama sekali nggak ada nyeri, 1 sampai 3 nyerinya ringan, jadi terasa tapi masih bisa diabaikan gitu, 4 sampai 6 nyerinya sedang, udah mulai
ada di otak terus gitu, nyeri terus gitu. Udah mulai mengganggu aktivitas. Dan kalau 7 ke atas tuh yang berat sekali ya, mengganggu banget kayak orang melahirkan, terus sakit banget sampai nangis-nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu nyerinya berat gitu. Kalau skalanya udah sedang sampai berat, ya itu butuh pertolongan. Kalau 1 sampai 3 mungkin ya boleh ditunggu, mau diistirahatin dulu, ditunggu dulu. Terus nanti dilihat perkembangannya boleh. Kalau nyeri sedang, ya minum obat ya. Mulai dari obat yang paling aman, kalau obat rumah biasanya paracetamol. Efek sampingnya paling minimal, terus efektivitasnya juga cukup untuk nyeri sedang gitu. Kalau misalnya tidak cukup dengan paracetamol, boleh berobat ke dokter gitu. Atau kalau nyerinya berat ya langsung ke dokter aja ya. Kan nggak tahan, biar obatnya langsung pas, langsung enak juga. Kalau nyeri dibiarin lama-lama juga kan nggak enak, mengganggu kualitas hidup juga. Kalau nyeri yang ringan tadi paling ditunggu, kasih waktu mungkin boleh 3 hari, ditungguin maksimal 3 hari lah ya. Itu nanti kalau masih belum baik ya harus berobat ke dokter. Jadi biar beneran pasti gitu. Kalau memang di dokternya aman nggak apa-apa, ya udah, nggak, kita pulang dengan tenang kan, udah dilihat dokter. Kalau belum ke dokter kan ya kepikiran terus nanti ya, nih kalau dibiarin jadi masalah apa enggak gitu, ini sakitnya kapan beresnya gitu. Jadi ya boleh dikasih waktu buat ke dokter ya. Oke, baik. Nah, dokter nih, buat yang dengerin podcast ini dan mulai curiga kondisinya perlu diperiksa nih, harus kemana buat periksa keluhannya itu, dok? Ke dokter. Berobat ke dokter ya. Konsultasi biasanya ke Vaskes tingkat 1 dulu, ke klinik di kantornya boleh, di puskesmas, klinik langganannya, atau di sini kita di klinik Kiura di Bogor. Oke, jadi nih buat teman-teman nih yang mau konsultasi tentang kesehatannya nih, boleh langsung ke Kiura Medica. Nanti ada dokter Grace di sini, dokter spesialisnya. Jadi bukan pas sakit juga bisa ya, dok ya? Bisa. Sebenarnya kita harusnya lebih mempromosikan upaya-upaya pencegahan gitu. Jadi nggak nunggu sakit dulu. Oke, lebih baik mencegah ya sebelum mengobati. Masih relevan banget ya sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih dokter atas podcastnya hari ini ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya ya, dan kita tunggu kedatangannya di Kiura Medica.